Selamat sore Permisa, Gen Z News kembali menjumpai Anda bersama saya Salwa dan Saya Kalila. kami akan menemani Anda selama 10 menit ke depan. Kami telah merangkum informasi terkini secara jelas, rinci, dan terpercaya. Perkembangan dan inovasi UMKM menghadapi tantangan ekonomi digital menjadi sorotan utama kami sore ini. Selengkapnya akan kami bahas bersama berita lainnya. Berikut informasi selengkapnya. Di era digital ini, banyak UMKM yang mulai memanfaatkan platform online untuk memperluas pasar. Meski begitu, tantangan seperti keterbatasan teknologi dan pemahaman digital masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha. Salah satu UMKM yang berhasil beradaptasi dengan era digital ini adalah Burger Ini, usaha burger lokal yang kini semakin dikenal berkat pemanfaatan platform digital. Dengan menggunakan media sosial dan aplikasi delivery online, Burger Ini berhasil menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Saat ini, kami telah terhubung dengan rekan kami yang tengah berada di lokasi. Saudari Samia, silakan laporannya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabia Mirahiriah dan di sebelah saya ada Devi Fabrianto dari owner Burger Ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar produk burger ini tetap enak sampai ke tangan pelanggan? Yang penting dari si pembuatnya langsung. Contohnya dari saya mengajarkan ke keponakan saya si Abi itu cara membuat dari daging dan juga saus-sausan yang baik dan benar. Dan juga dijaga untuk kapan expirednya. Kalau bisa expirednya itu setahun setelah kita beli. Jangan terlalu cepat karena nanti bahannya akan berbeda rasanya. Kayak gitu. Terus untuk proses awal membangun usaha ini seperti apa ya, Mas? Semuanya dilakukan dengan sendiri dari dalam rumah. Yang kita sekarang mempelajari untuk generasi yang terbaru ini dibilang generasi alpha generasi alpha atau sebelumnya Gen Z itu banyak bermain media. Jadi kita harus mensiasati gimana cara jualan melalui online, dan kita dibantu ada beberapa online shop yang ada di Jakarta. Terus juga ada tantangan terberat dari ini selama membangun usaha ini? Yang terberatnya adalah jangan pernah terlalu terburu-buru. Harus pelan-pelan dari rumah dulu, jangan langsung menggebu-gebu punya uang buka usaha di luar. Itu yang terberat karena udah pernah mengalami ini selama 2 tahun. Akhirnya harus kembali dari rumah dan membuat kembali dari nol dari rumah. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kita kembalikan ke studio. Baik, selanjutnya kita punya cerita inspiratif dari dunia kuliner nih. Siapa sangka dari dapur rumah bisa lahir produk lezat yang digemari banyak orang. Yap, ini dia Dapur Michan, salah satu UMKM kuliner online yang sedang berkembang pesat. Penasaran gimana perjalanan usahanya? Yuk kita dengarkan langsung wawancara dengan pemilik Dapur Michan. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami yang tengah berada di lokasi, Saudari Fanya. Silakan laporannya. Nama saya Fanya dan hari ini saya sudah berada di tempat usaha salah satu UMKM yaitu Dapur Michan. Nah, Dapur Michan ini adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan dijalankan secara home industry dan dipromosikan secara online. Nah, dari rumah produksi ini banyak sekali makanan lezat yang dibuat dan yang pastinya disukai oleh generasi Z dan disebarkan melalui platform media sosial.
Nah, melalui wawancara ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana perjalanan usahanya dan strategi yang digunakan agar banyak pelanggan yang ingin membeli. Dan langsung saja kita mulai wawancara dengan pemilik Dapur Michan. Baik, sekarang saya sudah bersama Ibu Norma selaku pemilik UMKM Dapur Michan. Saya izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu. Silakan. Apa yang menjadi latar belakang atau alasan Ibu memulai bisnis Dapur Michan ini? Jadi pertama kali saya memulai usaha ini alasannya karena saya suka memasak, terutama di bidang perkuehan gitu. Jadi saya memilih perkuehan kue brownies itu sebagai usaha pertama saya di Dapur Michan ini. Kapan usaha Dapur Michan ini mulai dijalankan dan bagaimana proses awalnya hingga bisa berkembang sampai sekarang? Alhamdulillah usaha Dapur Michan ini dimulai pada tahun 2020. After anak ketiga saya lahiran, terus saya sempat cuti melahirkan. Di sela-sela cuti melahirkan di kantor, waktu itu masih bekerja di perusahaan asing. Jadi masih ada waktu untuk bikin usaha perkuehan ini gitu. Terus sampai saat ini masih usaha jualan kue brownies, masih alhamdulillah. Mengapa Ibu memilih nama Dapur Michan sebagai brand untuk usaha kuliner ini? Ada arti nggak di balik nama itu? Oke, unik sih sebenarnya. Jadi awal mula saya memilih nama Dapur Michan itu, kalau dapur kan general ya, orang tahu dapur itu kan aktivitas seorang ibu-ibu terutama yang biasanya bikin masak, bikin sesuatu lah buat mengenyangkan perut ya. Terus kalau Michan sendiri itu sebenarnya singkatan dari nama ketiga anak saya, yaitu anak pertama Nomi, anak kedua Aicha, anak ketiga Zidan. Jadi saya singkat menjadi Michan gitu. Mengapa Ibu lebih memilih berjualan secara online dibandingkan secara offline? Dan bagaimana strategi Ibu dalam mempromosikan produk dalam online? Saya lebih memilih online hingga sekarang karena aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga membuat saya jadi kewalahan kalau misalnya saya sampai jualan offline. Kalau online itu saya biasanya membuat pesanan kue brownies itu hanya berdasarkan pesanan aja, made by order. Biasanya kalau untuk promosi Dapur Michan by online, saya menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok ataupun WhatsApp di status. Jadi ataupun biasanya suka diinfokan by chat. Jadi paling untuk promosi secara online sih seperti itu aja. Dari mulut ke mulut juga biasanya. Ya udah pernah beli cocok, rasanya nanti reorder lagi atau bisa info ke temannya yang mau order ke Dapur Michan. Gitu sih paling. Terima kasih banyak Ibu Norma atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi cerita seputar perjalanan Dapur Michan ini. Sama-sama Kak Fanya, semoga doain Dapur Michan biar tetap sukses. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Demikian wawancara saya hari ini bersama dengan pemilik Dapur Michan. Sampai jumpa di wawancara berikutnya dan jangan lupa untuk terus mendukung produk UMKM lokal. Saya kembalikan ke studio. Perjalanan Dapur Michan dan Burger & You membuktikan bahwa ketekunan dan cita rasa mampu membawa usaha kecil naik kelas. Dari dapur rumahan hingga dikenal masyarakat luas, mereka hadir bukan hanya untuk menjual produk, tetapi juga untuk membangun mimpi dan peluang. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi UMKM lain untuk terus berkreasi dan pantang menyerah. Terima kasih telah menyaksikan berita yang telah kami sampaikan. Saya Salwa dan Saya Kalila, kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.